Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Andrew. NIM saya 1872050049 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan semester 3 dengan dosen pengampu Uza Sukmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arus kas atau cash flow. Untuk memenuhi tugas saya UTS dengan mata kuliah aplikasi komputer dan media. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian arus kas atau cash flow. Pengertian laporan arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Arus kas dalam keuangan bisnis dan keluarga memiliki sedikit perbedaan. Jika keuangan keluarga arus kas yang dimaksud adalah cash basis, sedangkan dalam keuangan bisnis terdapat cash basis dan akural basis. Biasanya pengertian laporan arus kas adalah meliputi jumlah kas yang diterima. Contoh laporan arus kas seperti investasi tunai dan pendapatan tunai dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya, komponen arus kas. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi, yang kedua arus kas dari kegiatan investasi, dan yang ketiga arus kas dari kegiatan pendanaan. Berikutnya terdapat dua metode membuat laporan arus kas atau cash flow, yaitu sebagai berikut. Contoh metode pembuatan laporan arus kas itu ada dua. Yang pertama metode tidak langsung dan yang kedua adalah metode langsung. Contoh laporan arus kas tidak langsung, ada beberapa langkah untuk membuat laporan arus kas tidak langsung. Yang pertama, data laporan laba rugi. Yang kedua, mengumpulkan data neraca. Yang ketiga, membandingkan neraca. Dan yang keempat, melakukan penyusunan. Nah, di sini ada contoh laporan arus kas tidak langsung. Langkah pertama, data laporan laba rugi tahun 2019 dari PT Sukses Berkarya Bersama. Bisa dilihat ya teman-teman contohnya. Dari contoh di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2019 PT Sukses Berkarya Bersama mendapatkan keuntungan atau laba senilai 19 juta rupiah. Nah, berikutnya adalah langkah kedua, yaitu mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan 2019. Bisa dilihat bersama teman-teman. PT Sukses Berkarya Bersama di tahun 2018 mendapatkan total utang 110 juta rupiah dan total kewajiban dan ekuitasnya adalah 121 juta rupiah. Ini adalah laporan neraca tahun 2018. Nah, selanjutnya ada yang neraca tahun 2019. Di sini total utang 70 juta dan total kewajiban ekuitasnya adalah 129 juta rupiah. Nah, yang ketiga adalah membandingkan kedua neraca. Nah, neraca yang tadi kita sebutkan sebelumnya tahun 2018 dan 2019, kita lakukan perbandingan dari kedua neraca tersebut. Pada kolom netting memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2017 dengan neraca 2016. Berdasarkan contoh di atas, diperoleh nilai pengurangan sebesar 7 juta. Arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap. Sebaliknya, arus kas berkurang karena adanya kenaikan aset tetap. Jika dilihat dari contoh di atas, didapati hasilnya adalah arus kas berkurang sebesar 6 juta. Untuk mendapatkan nilai kegiatan pendanaan atau financing activities dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom netting dari bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Untuk yang nilai positif tetap biarkan saja dan yang nilainya negatif biarkan tetap negatif. Nah, kemudian ada jumlahnya semua nilainya pada contoh di atas diperoleh penambahan kas senilai 9 juta. Bisa dilihat di gambar. Pada laporan arus kas, total kegiatan kas didapat dari perhitungan nilai total atau operating activity ditambah investing activity ditambah financing activities. Pada contoh di atas diperoleh hasil penurunan kas senilai 4 juta. Saldo awal kas bisa diambil dari neraca pada tahun sebelumnya.
Pada contoh tersebut nilainya adalah 8 juta rupiah. Saldo kas seharusnya diperoleh dari perjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca tahun 2018. Berdasarkan contoh, diperoleh perhitungan 8 juta atau dalam kurung kas neraca 2018 dikurang 4 juta penurunan kas sehingga didapat hasil sebesar 4 juta saldo akhir. Kenyataan bisa didapatkan dari neraca yang sedang berjalan, yaitu neraca tahun 2017. Pada contoh tersebut nilainya adalah 4 juta. Jika hasil dari perhitungan saldo kas dan saldo akhir hasilnya 0, maka telah selesai. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurangnya penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.